Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas sediaan salep dan krim setelah kemarin kita mempelajari materi preformulasi gitu ya. Jadi untuk salep dan krim kita tahu bahwa salep dan krim itu merupakan salah satu sediaan semisolid gitu ya. Nah, salep sendiri itu sering disebut juga dengan ointment gitu ya. Salep atau ointment itu menggunakan basis pembawa tertentu yang gunanya untuk menghantarkan obat sehingga nanti hasilnya itu bisa bersifat sebagai emulien gitu ya. Jadi melembutkan kulit. Kemudian bisa juga melicinkan sediaan. Nah, salep itu biasanya mengandung bahan berkhasiat, walaupun tidak selalu ada zat aktifnya. Ada juga yang salep yang sifatnya mungkin dia hanya sebagai pelembut, kemudian emolien gitu ya. Nah, itu tidak mengandung zat aktif. Nah, sifat-sifat salep itu dapat bervariasi. Nah, antara produk satu dengan yang lainnya. Nah, itu tergantung pada tujuan penggunaannya. Nah, penggunaannya untuk apa? Apakah untuk pengobatan? Apakah untuk kecantikan? Nah, itu akan berbeda-beda gitu ya karakternya gitu dan juga aplikasinya. Nah, sedangkan krim, krim itu merupakan sediaan semisolid yang mengandung satu atau lebih bahan aktif obat gitu ya. Bisa terlarut ataupun terdispersi. Terdispersi itu kalau dia tidak larut gitu ya. Nah, baik nanti bentuknya dalam emulsi, emulsi yang sifatnya atau karakternya minyak dalam air ataupun sebaliknya air dalam minyak. Atau bisa juga dalam tipe lain termasuk yang basis tercuci air gitu ya. Nah, sebagai contoh kalau untuk sediaan krim itu adalah vanishing cream. Mungkin sering mendengar ya istilah vanishing cream gitu. Nah, itu dia merupakan emulsi minyak dalam air gitu ya, yang mengandung sejumlah besar presentase air dan asam stearat atau komponen minyak lainnya yang bisa digunakan. Tidak harus asam stearat, tapi juga boleh menggunakan yang lainnya. Nah, biasanya pada tipe ini, jenis ini, sesudah nanti krim itu diaplikasikan, maka airnya akan menguap gitu ya. Sehingga ketika air menguap, maka akan meninggalkan residu berupa lapisan tipis film dari asam stearat atau komponen minyak yang lainnya. Nah, jadi ini seperti melapisi seperti itu. Nah, ini karakter dari krim, vanishing cream dengan karakter minyak dalam air. Nah, USP sendiri itu mengklasifikasikan basis salep itu menjadi 4 kelompok. Jadi ini adalah basis salep atau dasar salep. Yang pertama ada basis berminyak atau sering disebut dengan basis hidrokarbon. Yang kedua adalah basis absorpsi. Yang ketiga, basis tercuci air. Dan yang keempat adalah basis larut air. Nah, kita akan lihat satu persatu bagaimana dari basis berminyak, basis absorpsi, basis tercuci air, dan basis yang larut air. Nah, yang pertama adalah basis hidrokarbon atau basis berminyak atau sering disebut juga dengan oleogenosa, gitu ya. Nah, basis hidrokarbon ini juga dikenal dengan basis minyak, di mana dia bebas air. Kemudian penambahan air itu hanya dalam jumlah kecil karena memang dia basisnya basis minyak. Nah, walaupun penambahan airnya itu dalam jumlah kecil, tapi memang di sini perlu hati-hati karena memang agak sulit dalam mencampurkannya gitu. Karena memang dia basisnya basis minyak atau lemak. Nah, di mana peran utama dari basis tipe ini adalah memberikan efek emolien gitu ya. Jadi dapat bertahan pada kulit untuk periode waktu yang cukup lama. Sehingga di sini karena dia berada pada kulit dalam waktu yang cukup lama, tujuannya adalah untuk mencegah penguapan gitu ya. Supaya kulit menjadi tidak kering, kemudian menjaga kelembapan kulit, dan dia tidak mudah tercuci. Nah, ini adalah karakter dari sifat basis hidrokarbon.
Nah, basis hidrokarbon itu bekerja pula sebagai eksklusif gitu ya. Jadi sebagai pelapis eksklusif, sehingga dia karena dia melapisi gitu ya, pelapis eksklusif itu dia menutup gitu ya, sehingga harapannya akan bisa meningkatkan hidrasi kulit dengan cara menurunkan kecepatan hilangnya air dari permukaan kulit. Nah, ini sifat dari basis hidrokarbon. Nah, salah satu contoh basis salep hidrokarbon ini adalah petrolatum. Nah, petrolatum itu merupakan kelompok basis hidrokarbon, di mana dia merupakan suatu campuran semisolid hidrokarbon yang berasal dari minyak bumi. Jadi petrolatum itu dia asal muasalnya dari minyak bumi, gitu ya. Dia merupakan seperti massa lemak, gitu ya, yang warnanya kekuning-kuningan, gitu ya, warnanya cenderung kuning, kemudian mempunyai titik lebur pada 38 dan 38 Celcius dan 60 derajat gitu ya. Kemudian dapat digunakan sebagai basis salep gitu ya. Bisa digunakan sendirian ataupun nanti dikombinasi dengan jenis basis yang lainnya. Nah, contoh di sini penggunaan petrolatum atau yang sering disebut dengan Vaseline flavum itu dia bisa digunakan sebagai emolien pada sediaan topikal atau krim gitu ya. Itu pada konsentrasi 10 sampai 30%. Kemudian dia juga bisa digunakan sebagai emulsi pada sediaan topikal itu pada konsentrasi 4 sampai 25%. Kemudian dia bisa digunakan sebagai salep gitu ya atau basis salep tunggal sampai 100%. Nah, ini beberapa penggunaan atau fungsi petrolatum atau Vaseline flavum. Nah, di mana sifat dari Vaseline ini sendiri itu ya, Vaseline flavum itu yang tersedia di pasaran itu ya secara komersial itu kan banyak, di mana bisa jadi gitu ya sifat fisika antara produk satu dengan yang lainnya dari Vaseline itu bervariasi karena apa? Karena tergantung dari sumber dan proses pemurniannya gitu ya. Mungkin daerah satu dengan daerah yang lain karakter minyak buminya akan berbeda. Nah, itu bisa menyebabkan perbedaan sifat fisika kimia yang bervariasi. Nah, sehingga oleh karena itu mungkin nanti Vaseline yang diperoleh dari sumber yang berbeda itu dapat menunjukkan sifat yang berbeda ketika diaplikasikan dalam formulasi sediaan semisolid. Gitu. Nah, ini yang perlu digarisbawahi gitu ya. Nah, selain petrolatum atau Vaseline flavum, contoh yang termasuk ke dalam basis hidrokarbon yang lainnya adalah white petrolatum gitu ya. Nah, di sini ini juga merupakan sediaan Vaseline tapi disebut dengan Vaseline album. Kalau petrolatum tadi Vaseline flavum, white petrolatum disebut dengan Vaseline album, di mana ini Vaseline ini mudah dihilangkan warnanya sehingga nanti warnanya apa? Putih gitu ya. Nah, jadi warnanya lebih cerah dibandingkan yang Vaseline flavum. Nah, digunakan untuk berbagai tujuan. Nah, dia mempunyai estetika yang lebih baik karena warnanya yang tadi kan putih sehingga dia netral ya, mau diaplikasikan ke sediaan apapun bisa gitu. Dan ini karakternya juga hampir sama di mana dia berguna untuk melindungi kulit dari kekeringan gitu ya. Jadi membantu menahan air, mengurangi penguapan. Nah, ini adalah Vaseline album. Contohnya adalah bisa Anda lihat contoh Vaseline album ini kombinasi antara white ointment dengan cera alba di mana prosentase Vaseline albumnya sendiri adalah 95%, sisanya yang 5% adalah cera alba. Nah, ini contoh basis hidrokarbon yang menggunakan Vaseline album. Nah, selain itu, yang lainnya ada juga yang disebut dengan Zillow ointment gitu ya.
Nah, Zilo Ointment ini dia mengandung 5% siraf lava dan 95% vaselin. Nah, ini Zilo Ointment. Jadi dia tersusun dari 5% siraf lava dan 95% vaselin. Nah, selain itu ada juga yang disebut dengan mineral oil atau parafin cair. Nah, ini adalah campuran hidrokarbon cair yang juga diperoleh dari minyak bumi. Nah, dia untuk parafin cair ini dia fungsinya sebagai agen pembasah pada bahan gitu ya. Jadi untuk membasahi bahan padat. Misalkan apa? Asam salisilat gitu ya. Kemudian zinc oksid itu perlu dibasahi terlebih dahulu dengan mineral oil gitu ya. Sebelum nanti dicampurkan dalam sediaan atau dalam formulasi salep. Nah, gitu. Nah, dimana ini untuk parafin cair ini dia melalui pencampuran dengan jumlah minyak mineral yang banyak gitu ya, semakin besar maka salep yang dihasilkan juga bermacam-macam konsistensinya gitu ya. Sebagai contoh, ketika saya mencampur 10% minyak mineral dengan 90% vaselin album. Nah, maka akan dihasilkan salep yang konsistensinya agak kurang kental. Tapi ketika nanti jumlah mineral oilnya saya naikkan gitu ya. Nah, jadi misalkan dari 10% saya naikkan menjadi 25% gitu. Nah, maka dengan jumlah vaselin yang lebih sedikit tentunya, sisanya adalah 75%, maka akan dihasilkan sediaan dengan konsistensi seperti gel, yaitu bentuk sediaannya cenderung lebih kental. Nah, ini jadi parafin cair atau mineral oil itu juga bisa mempengaruhi konsistensi atau kekentalan dari sediaan. Gitu. Nah, kemudian selain basis hidrokarbon, selanjutnya adalah basis absorpsi gitu ya. Nah, jadi basis absorpsi ini dia bersifat hidrofil gitu ya. Nah, bisa untuk material anhidrat maupun basis hidrat dengan karakter emulsi air dalam minyak yang mempunyai kemampuan mengabsorpsi kelebihan air. Basis ini juga berguna sebagai emolien ya. Walaupun tidak mempunyai tingkat eksklusif sebagai basis berminyak seperti pada basis hidrokarbon yang tapi dia juga mempunyai karakter sebagai emolien gitu. Contohnya formulasinya di sini untuk basis absorpsi bisa menggunakan kombinasi vaselin, kolesterol, steril alkohol dan malam putih. Nah, ini adalah contoh dari basis absorpsi. Nah, selain basis absorpsi, kita lanjutkan yang ke selanjutnya adalah basis tercuci air ya. Jadi selanjutnya adalah basis tercuci air di mana untuk basis tercuci air ini bisa disebut juga dengan water removable atau water washable cream gitu ya, karena dia mudah dicuci dengan air. Di mana kelompok ini merupakan basis emulsi yang dia luas digunakan karena memang dia mudah dicuci atau dihilangkan dari kulit ataupun pakaian. Jadi cukup menggunakan dengan air, dibilas dengan air maka dia akan mudah hilang gitu ya. Nah, jadi ini yang banyak digunakan. Nah, kemudian untuk basis tercuci air ini juga karakternya juga membentuk lapis tipis film yang semi permeabel pada lokasi pengaplikasian, misalkan pada kulit gitu ya. Jadi dia akan membentuk lapis tipis film yang semi permeabel pada kulit sesudah penguapan air. Jadi sesudah airnya hilang, maka akan meninggalkan residu yang membentuk lapis tipis film yang sifatnya semi permeabel gitu ya. Nah, di mana dalam hal ini
Untuk basis ini terdiri dari 3 bagian komponen, yaitu fase minyak, kemudian pengemulsi, dan fase air. Karena memang dia sifat karakternya adalah basis emulsi, maka komponen inti atau penyusunnya ada 3 bagian, yaitu fase air, kemudian pengemulsi atau emulgator, dan juga fase minyak. Gitu ya. Nah, contoh sediaan emulsi topikal yang sifatnya mudah tercuci air adalah salep yang dia hidrofil gitu ya, seperti yang bisa Anda lihat pada contoh, di mana ada steril alkohol 25%, vaselin album 25%, metil paraben 0,025%, propil paraben 0,015%, kemudian natrium lauril sulfat 1%, propilen glikol 20%, dan sisanya adalah air 37%. Di mana steril alkohol itu dia berfungsi sebagai pengemulsi tambahan gitu ya. Jadi vaselin pada minyak itu dia berkontribusi untuk mampu menahan air dalam formulasi secara keseluruhan gitu ya. Jadi fungsinya supaya dia menahan air vaselin itu. Nah, kemudian pada fase airnya itu mengandung bahan pengawet ya. Ada metil paraben dan propil paraben. Kemudian ada pengemulsi dan ada humektan. Pengemulsinya bisa digunakan Na-lauril sulfat, kemudian propilen glikolnya berfungsi sebagai humektan. Nah, ini fungsinya di mana humektan ini ditambahkan untuk meminimalkan kehilangan air pada sediaan akhirnya gitu ya, pada produk akhirnya, supaya apa, kandungan airnya tetap terjaga, dan juga untuk bisa menambah atau meningkatkan karakter fisik produk secara keseluruhan gitu ya. Karena kalau kandungan airnya banyak kan nanti bisa memberikan konsistensi yang akhirnya nyaman digunakan gitu ya. Jadi nyaman dalam pengaplikasiannya. Nah, contoh humektan yang digunakan, yang sering digunakan bisa menggunakan propilen glikol, gliserin, kemudian polietilen glikol. Nah, itu jenis-jenis humektan yang banyak digunakan atau umum digunakan gitu ya. Itu. Nah, sehingga tentunya ketika membuat sediaan gitu terutama yang dia menggunakan basis emulsi, tentu butuh yang namanya agen pengemulsi gitu ya. Jadi karena kita tahu bahwa komponen utama pada basis emulsi gitu ya, ketika kita akan membuat sediaan krim menggunakan basis emulsi atau membuat sediaan salep yang dia mudah tercuci air yang menggunakan basis emulsi, maka ada 3 komponen yang penting, fase air, fase minyak, dan bahan pengemulsinya itu sendiri. Di mana penambahan bahan pengemulsi dalam industri farmasi itu merupakan tahap yang kritis atau merupakan parameter kritis dalam formulasi emulsi gitu ya. Karena apa? Dikatakan dia sebagai parameter kritis ya karena agen pengemulsi atau zat pengemulsi itu nanti yang akan mempengaruhi stabilitas sediaan emulsi ke depannya gitu ya. Apakah nanti dia bisa membentuk sediaan emulsi entah itu minyak dalam air atau air dalam minyak dengan stabilitas yang baik, tidak pecah dan sebagainya, itu tergantung dari penambahan atau komposisi jenis-jenis dari bahan pengemulsinya. Maka dari itu ini disebut sebagai parameter kritis gitu ya. Di mana untuk zat pengemulsi yang digunakan dalam suatu formulasi itu harus memenuhi kriteria antara lain yang pertama itu adalah merupakan suatu surfaktan yang mampu menurunkan tegangan permukaan gitu ya. Jadi selama tegangan permukaannya itu tinggi, maka emulsi tidak akan bisa stabil, sehingga tegangan permukaannya harus diturunkan dengan cara apa? Penambahan surfaktan yang cocok gitu.
Kemudian yang kedua adalah mampu mencegah terjadinya koalesensi dengan diabsorpsi secara cepat di sekitar tetesan dispersi. Jadi nanti di sekitar tetesan dispersi yang disebut dengan tetesan terdispersi itu adalah sebagai contoh seperti ini. Misalkan emulsi minyak dalam air. Berarti fase luarnya adalah air. Yang menjadi tetesan terdispersinya adalah minyak. Jadi minyak itu nanti berupa tetesan-tetesan kecil yang dia terdispersi dalam medium air gitu ya. Jadi bisa dipahami. Nah, kemudian yang ketiga adalah memfasilitasi tolak-menolak di antara partikel dengan menghasilkan potensial elektrik yang cukup pada tetesan. Kemudian kriteria yang keempat adalah mampu meningkatkan viskositas untuk menjamin sistem semi-solid. Jadi yang namanya sistem semi-solid itu kan dia walaupun dia menggunakan basis emulsi tapi tidak boleh juga terlalu liquid gitu ya. Jadi dia konsistensinya harus sedikit kental sehingga di sini viskositasnya yang harus kita atur. Nah, ini salah satu komponen atau salah satu faktor yang mempengaruhi viskositas adalah dari penggunaan bahan pengemulsinya. Gitu. Nah, kemudian karakter atau kriteria selanjutnya adalah efektif pada konsentrasi yang rendah. Jadi harapannya pada konsentrasi yang rendah atau kecil itu bisa memberikan hasil stabilitas yang baik pada emulsi. Nah, itu beberapa kriteria yang harus dipenuhi pada agen pengemulsi yang akan digunakan dalam formulasi basis emulsi, gitu ya. Dimana untuk pengemulsi yang sering digunakan itu dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Yang paling umum itu adalah yang ada 3, anionik, kationik, dan non-ionik. Nah, ini nanti untuk jenis-jenis bahan pengemulsi akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya, yaitu pada penggunaan eksipien pada sediaan semi solid. Ya, jadi ada anionik, kationik, dan non-ionik gitu. Nah, selanjutnya basis yang selanjutnya adalah basis larut air. Nah, basis larut air atau disebut juga dengan water soluble base gitu ya, karena dia larut dalam air, di mana basis ini hanya mengandung komponen yang larut air. Nah, sehingga di sini disebut dengan basis larut air. Jadi kalau bedanya dengan basis yang tercuci air, tadi dia mengandung komponen yang larut air dan juga komponen yang tidak larut dalam air. Tapi kalau untuk basis larut air, ini hanya mengandung komponen yang larut air, gitu ya. Nah, ini mayoritas komponen basis dari larut air ini sebagai contoh yang sering digunakan adalah polyethylene glycol. Nah, dia sifatnya larut dalam air, gitu ya. Nah, pemilihan basis salep sendiri mau entah nanti mau menggunakan basis yang hidrokarbon, menggunakan basis tercuci, kemudian basis larut air, gitu ya. Nah, itu pemilihan basisnya atau pemilihan basis salepnya tergantung dari banyak faktor seperti apa, dari efek farmakologi yang diinginkan gitu ya. Dia ingin diaplikasikan bagaimana, untuk apa, di mana. Nah, itu mempengaruhi nanti ini ya pemilihan jenis basisnya. Kemudian sifat dari obat yang dicampurkan, karakternya seperti apa? Dia mudah larut dalam air atau tidak? Nah, misalkan seperti itu. Nah, itu juga mempengaruhi pemilihan basis salep. Nah, dan juga yang tidak kalah penting adalah ketersediaan hayati dari produk yang dikembangkan. Nah, ini jelas gitu ya, juga sangat berpengaruh. Jadi bioavailabilitasnya seperti apa itu harus jelas dari awal sehingga ketika kita merancang formulasi itu bisa tepat dalam pemilihan bahan-bahannya gitu ya. Nah, itu
terkait dengan jenis-jenis basis yang umum digunakan dalam sediaan salep seperti itu. Nah, kemudian pasta selanjutnya adalah pasta, di mana pasta ini dapat didefinisikan juga sebagai sediaan salep gitu ya. Nah, pasta ini masuk dalam sediaan salep di mana dia mengandung konsentrasi tinggi bahan yang berupa partikel padat yang dia tidak larut. Bahkan konsentrasinya bisa melebihi 50% gitu ya, sehingga bisa dikatakan bahwa partikel padat yang ada dalam pasta itu cukup tinggi gitu. Nah, di mana penggunaan konsentrasi partikel padat yang cukup tinggi yang sifatnya tidak larut ini menyebabkan massa pasta bersifat kaku dan rigid gitu ya. Jadi sifatnya kaku gitu ya. Nah, sehingga karena sifatnya yang kaku ini sebagai hasil interaksi antara partikel terdispersi dengan absorpsi cairan hidrokarbon dari pembawa di bagian permukaan partikel gitu ya. Sehingga aplikasi sediaan pasta ini tidak sesuai jika pasta ini diaplikasikan pada bagian tubuh yang berambut gitu ya. Nah, jadi kalau bagian kulit yang atau bagian tubuh yang dia banyak rambutnya, maka dia tidak cocok diberi olesan atau diaplikasikan pasta karena memang tadi itu tadi karakternya yang mengandung partikel padat yang cukup jumlah yang cukup tinggi gitu. Nah, pasta itu juga memberikan lapisan pelindung pada lesi kulit gitu ya, yang bila ditutupi dengan pelapis yang sama untuk mencegah pengupasan kulit akibat peradangan gitu. Jadi pasta itu sifatnya membentuk lapis tipis film yang tidak mudah ditembus oleh air gitu ya. Nah, dan juga karakternya yang dia cukup opak gitu ya atau kedap cahaya, maka dapat memberikan perlindungan dari sinar matahari. Nah, namun pasta di sini dia kurang oleum gitu ya, kurang berminyak jika dibandingkan dengan salep gitu karena adanya absorpsi fraksi hidrokarbon cair pada partikel yang tidak larut karena dia tersusunnya dari atau komponen penyusunnya sebagian besar adalah berupa partikel padat yang dia tidak larut gitu. Nah, contoh dari sediaan pasta adalah salah satu contohnya adalah pasta zinc oxide gitu ya, yang dia terdiri dari zinc oksida 25%, pati 25%, kalamin 5%, dan vaselin album 100%. Nah, ini pasta ini juga bisa dikategorikan masuk dalam sediaan salep gitu ya. Nah, kemudian jadi ketika kita akan memformulasi pasta dan salep gitu, nah untuk bisa memperoleh hasil yang lebih baik, tentunya kita butuh bahan peningkat absorpsi topikal itu ya atau peningkat penetrasi. Jadi tujuannya adalah sebagai penetrasi topikal, peningkat absorpsi topikal gitu. Dimana pada umumnya gitu ya, ketersediaan hayati atau bioavailabilitas dari sediaan topikal itu memang relatif rendah gitu ya. Beda ketika dibandingkan dengan sediaan oral gitu. Oleh sebab itu, untuk meningkatkan bioavailabilitas dari sediaan topikal memang perlu diupayakan atau dirancang dari formulasi awal gitu ya, di mana salah satu pendekatannya itu bisa menggunakan atau menambahkan zat peningkat absorpsi obat. Nah, di mana peningkat absorpsi ini atau sering disebut dengan penetrasi itu haruslah karakternya sifatnya dia inert gitu ya, secara farmakologi dia inert.
kemudian tidak toksik, kemudian bisa bekerja secara cepat dan sifatnya juga reversibel. Kemudian yang penting adalah dia kompatibel secara fisika dan kimia dengan komponen lain yang digunakan dalam formulasi tersebut, sehingga tidak terjadi interaksi atau tidak terjadi inkompatibilitas dengan bahan-bahan yang lainnya. Kemudian diterima secara estetika dan mudah atau nyaman digunakan. Nah, ini beberapa karakter bahan peningkat absorpsi topikal atau bahan-bahan penetrasi gitu ya. Nah, apa saja yang bisa digunakan gitu ya? Bahan-bahan apa saja yang termasuk dalam peningkat absorpsi gitu ya. Jadi nanti bisa menggunakan alkohol dan poliol. Nah, ini alkohol, poliol itu mampu menghilangkan lipid dari stratum korneum gitu ya. Nah, jadi nanti beberapa sediaan topikal atau sistem transdermal yang dia mengandung konsentrasi etanol yang tinggi, itu dia mampu memodifikasi kandungan lipid kulit sehingga nanti harapannya dia mudah diabsorpsi atau mudah ditembus gitu ya. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah amin dan amida. Nah, amin dan amida ini juga masuk golongan yang atau bahan yang bisa digunakan sebagai bahan penetrasi gitu ya, di mana beberapa eksipien itu dapat berinterkalasi ke dalam lipid kulit dan kemudian dia akan merubah keteraturan susunannya sehingga membuat struktur kulit itu menjadi lebih longgar. Sehingga nanti kalau struktur kulit lebih longgar itu harapannya akan memberikan pengaruh yang positif terhadap koefisien difusi obat ketika nanti diaplikasikan ke kulit seperti itu. Nah, kemudian selain alkohol, amin amida ada juga asam lemak ya. Nah, kemudian terpen. Nah, terpen itu juga bisa digunakan seperti monoterpen, sesquiterpen itu yang banyak dikenal untuk meningkatkan resorpsi perkutan melalui peningkatan difusi dalam stratum corneum. Atau bisa dikatakan dia akan merusak halangan interselular lipid gitu ya. Jadi meningkatkan difusi dalam stratum corneum. Nah, itu terpen. Kemudian ada ester. Nah, contoh topikal ester yang bekerja sebagai peningkat penetrasi, salah satu contohnya yang bisa digunakan di sini adalah isopropil miristat gitu ya. Nah, ini juga isopropil miristat ini dia menunjukkan kinerja yang mempengaruhi partisi di antara pembawa dan kulit gitu ya. Jadi melalui solubilisasi dia akan mengubah susunan lipid sehingga meningkatkan fluiditas dari lipid. Nah, itu karakter dari ester seperti itu. Kemudian ada juga sulfoksida. Nah, sulfoksida contohnya adalah dimetil sulfoksida atau ketika disingkat sering Anda dengar mungkin DMSO gitu ya, itu singkatan dari dimetil sulfoksida. Ini juga merupakan peningkat penetrasi yang poten yang hanya saja memang kalau untuk di MSO ini pada konsentrasi yang tinggi dia bisa menyebabkan kerusakan kulit secara irreversibel sehingga harus hati-hati dalam penggunaannya. Jadi jangan terlalu tinggi konsentrasinya gitu ya. Kemudian selain sulfoksida ada juga siklodextrin di mana siklodextrin ini dapat membentuk kompleks inklusi dengan peningkatan kelarutan senyawa yang lipofil. Hanya saja memang kurang efektif jika diberikan sendirian gitu ya. Jadi biasanya memang ini dikombinasi dengan asam-asam lemak ataupun propilen glikol. Jadi biasanya kalau menggunakan siklodextrin sebagai penetrasi memang biasanya dikombinasi dengan bahan yang lainnya gitu. Kemudian yang terakhir adalah surfaktan atau sering disebut juga dengan agen aktif
permukaan gitu ya, jadi surfaktan. Di mana efek surfaktan pada fungsi halangan kulit itu memang bergantung pada struktur kimia dari surfaktannya, karena memang surfaktan kan banyak ya. Seperti tadi disebutkan ada anionik, kationik, non-ionik, anion. Nah, itu sehingga karena jenisnya banyak, maka sifat dari surfaktan, struktur kimianya juga akan berbeda-beda. Nah, pada umumnya surfaktan yang anionik itu cenderung lebih efektif daripada surfaktan yang kationik. Cuman surfaktan kemudian yang non-ionik itu memang biasanya dianggap kurang efektif ya dibandingkan dengan surfaktan yang anionik maupun kationik. Cuman kalau untuk yang ionik itu memang dia relatif lebih aman dan lebih ramah lingkungan seperti itu. Nah, kemudian untuk surfaktan yang anionik, walaupun dia lebih efektif, cuman ada beberapa kasus yang dilaporkan dia sifatnya yang mengiritasi. Nah, sehingga di sini mungkin perlu pemilihan bahan yang tepat dalam penggunaan sebagai peningkat penetrasi secara topikal, gitu ya. Jadi perlu diperhatikan bahwa aktivitas setiap penggunaan bahan peningkat penetrasi atau bahan peningkat absorpsi itu harus dievaluasi berdasarkan fungsi dari pembawa yang digunakan. Kemudian dilihat juga dari pemilihan kombinasi dari penetrasi pembawa sebagai sasaran akhir dari produk yang ingin dicapai. Nah, jadi itu memang harus dirancang dari awal seperti itu. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini gitu ya, terkait dengan sediaan salep dan krim. Seperti itu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.